Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 1 Juli 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Silahkan, Ibu Lina. Terima kasih. Selamat pagi kepada kita semua. Bacaan renungan pagi kita sepanjang 1 bulan ke depan berjudul Kita Menghadapi Hari Esok Dengan Berani. Dan pada hari ini, tanggal 1 Juli tahun 2021 berjudul Untuk Mengakui Kristus. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Pengakuan yang dibicarakan oleh Yohanes di sini bukanlah hasil iman hanya nama saja, melainkan hasil dari iman abadi pada Juru Selamat yang hidup itu. Hasil mempercayai bahwa berkat-berkat keselamatan itu dibawa ke dalam jangkauan kita melalui kesengsaraan dan kematian Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati dan selamanya hidup untuk mengadakan pengantaraan bagi kita. Kita harus merasa yakin bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita, dan bahwa kehidupan tidak akan menyenangkan, tidak juga memberikan kepada kita kedamaian atau pengharapan, jika Ia belum mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita. Tuntunan kita kepada kebenaran Kristus adalah tanpa cacat, jika kita memenuhi syarat-syarat atas mana kebenaran itu dijanjikan. Allah telah mencurahkan atas kita segenap surga dalam suatu karunia yang limpah, dan apapun yang termasuk dalam karunia itu adalah milik kita, kalau kita menerima Kristus sebagai Juru Selamat kita pribadi. Berbicaralah tentang Yesus, didiklah lidah untuk membicarakan kemurahan-Nya, memberitahukan kuasa-Nya, menyiarkan puji-pujian tentang Dia yang telah memanggil engkau dari kegelapan ke dalam terang-Nya yang ajaib. Hai orang-orang muda Kristen, engkau adalah suatu tontonan kepada dunia, kepada malaikat-malaikat, dan kepada manusia. Hendaklah engkau berani dalam Allah. Pakailah segenap perlengkapan senjata Allah, dan biarlah orang-orang yang tidak percaya di sekelilingmu melihat bahwa hidupmu tidak rusak, karena engkau berdiri setia dan benar kepada semua perintah Allah. Engkau dapat dan Allah menuntut supaya engkau menjadi seorang saksi yang terang bagi Dia. Kita perlu merenungkan ucapan-ucapan yang meneguhkan yang diberikan Kristus kepada murid-muridnya mendekati akhir pekerjaannya di dunia ini. Meskipun kematian yang kejam sudah dekat di hadapannya, perkataan Kristus kepada para pengikutnya penuh pengharapan. Ia rindu membawa segala penghiburan yang mungkin ke dalam hati mereka itu. Marilah kita kuat dalam Dia. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan bahwa pengakuan yang Yohanes maksudkan dalam ayat inti hari ini bukanlah hasil dari iman nominal atau sekedar nama saja, tetapi pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini adalah hasil dari iman teguh kepada Yesus yang hidup. Nah, apakah maksudnya? Mari kita baca kembali kutipan tersebut dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 196 paragraf pertama, yang berkata, pengakuan yang dibicarakan oleh Yohanes di sini bukanlah hasil iman hanya nama saja,
melainkan hasil dari iman abadi pada Juru Selamat yang hidup itu. Hasil mempercayai bahwa berkat-berkat keselamatan itu dibawa ke dalam jangkauan kita melalui kesengsaraan dan kematian Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati dan selamanya hidup untuk mengadakan pengantaraan bagi kita. Jadi, mengakui Yesus itu adalah hasil dari iman abadi atau iman yang teguh kepada Yesus, dan iman yang teguh itu adalah hasil dari percaya bahwa berkat keselamatan itu adalah hasil dari kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang kemudian setelah bangkit kembali ke sorga untuk menjadi pengantara kita atau pembela kita di hadapan Bapa. Mengapa hal ini penting kita perhatikan dan apakah hubungannya dengan mengakui Yesus? Perhatikan kalimat yang ditandai kuning. Khususnya dalam bahasa Inggris, kalimat ini serupa dengan yang Paulus tuliskan dalam Roma 8 ayat 34. Mari kita baca. Roma 8 ayat 34 berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Perhatikan kalimat-kalimat yang ditandai merah, biru, dan hijau. Kalimat-kalimat tersebut serupa. Inilah dasarnya kita memiliki iman yang abadi kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Sebab Yesus mati sebagai manusia, dan kemudian Allah Bapa bangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan setelah 40 hari bersama-sama dengan muridnya, Yesus kembali ke sorga untuk dimuliakan, menerima pengurapan minyak dari Bapanya untuk menjadi imam besar atau pengantara kita di hadapan Bapa. Sebab untuk menjadi imam besar harus dipilih dari antara manusia, dan saat kembali ke sorga, Yesus adalah manusia seutuhnya. Nah kembali, mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Karena pada waktu Yesus dimuliakan, itulah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus yang adalah rohnya Kristus itu sendiri dicurahkan kepada umat-umatnya yang mula-mula. Roh Nubuat menuliskan yang berikut ini dalam Selected Messages, buku ketiga, halaman 20, paragraf 2, yang berbunyi, Ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Kisah 4 ayat 32. Roh Kristus menjadikan mereka satu. Ini adalah buah dari tinggal di dalam Kristus. Jelas sekali, Nyonya White menyatakan bahwa Roh Kudus yang menyatukan hati dan jiwa jemaat mula-mula adalah Roh Kristus. Roh Kristuslah yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Itu sebabnya Nyonya White menuliskan dalam Manuskrip Releases volume 14 halaman 84 paragraf 3 yang berbunyi, Roh Kudus adalah Roh Kristus dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan. Jelas, tidak ada dua baptisan roh, hanya satu baptisan roh, yaitu baptisan Roh Kristus. Jadi, secara ringkas, iman yang abadi kepada Yesus Kristus yang hidup adalah hasil dari percaya bahwa Yesus telah mati, lalu dibangkitkan dari antara orang mati, kemudian kembali ke sorga menerima pemulihan Bapa untuk menjadi pengantara kita atau pembela kita, dan pada saat Yesus diurapi menjadi pengantara atau imam besar, rohnya Yesus yang kudus dicurahkan kepada umatnya. Mengapa mempercayai akan hal tersebut penting sekali, dan apa hubungannya Roh Kristus dengan mengakui Kristus? Testimonies for the Church volume 3 halaman 332 paragraf pertama berkata, Tidak ada yang benar-benar bisa mengakui Kristus di hadapan dunia kecuali pikiran dan Roh Kristus hidup di dalam dia. Inilah pentingnya, saudaraku dalam Tuhan, untuk kita percaya bahwa Yesus telah mati, dibangkitkan oleh Bapa dari antara orang mati, kemudian kembali ke sorga, dimuliakan oleh Bapa untuk menjadi pengantara kita, dan mencurahkan rohnya kepada umat-umatnya. Sebab rohnya Kristuslah yang memampukan kita untuk mengakui Kristus di hadapan dunia.
Tidak heran Yesus berkata, "Di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Sebab tanpa Kristus kita tidak dapat mengakui Kristus kepada dunia. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah memiliki Roh Kristus dalam hidup kita atau hati kita, apa yang terjadi kemudian sebagai wujud pengakuan kita akan Kristus kepada dunia? The Youth Instructor Januari 6 tahun 1898 paragraf 2 berkata, jika Yesus tinggal di dalam hati, karakternya akan dinyatakan dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana Yesus tinggal dalam hati kita? Melalui kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Dan bila Roh Kristus tinggal dalam hati kita, maka karakter Yesus akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Inilah caranya kita mengakui Kristus kepada dunia. Dalam tulisan lainnya, Ellen G. White menjelaskan suratnya nomor 221 tahun 1903 paragraf 9 yang berbunyi, Dia yang dilahirkan kembali dari Roh menyatakan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Roh yang manakah yang Ellen G. White maksudkan? Jawabnya masih dalam surat yang sama. Namun sebelum kita baca, perhatikan, surat ini ditulis tahun 1903 yang menurut beberapa pendeta gereja Advent, Ellen G. White sudah menjadi Trinitas. Kita baca paragraf 10 yang berkata, pengikut Kristus yang sejati disempurnakan di dalam Dia karena Dia memberi mereka Roh-Nya. Mau sempurna? Tinggal dalam Yesus, yaitu dengan menerima Roh-Nya Yesus atau Roh Kristus. Adakah Ellen G. White berubah? Ellen G. White sama sekali tidak berubah. Jadi, untuk kita dapat mengakui Kristus di hadapan dunia, kita harus memiliki Kristus dalam hidup kita, yaitu dengan kehadiran Roh-Nya. Nah, untuk merangkum, berikut urutannya. Mengakui Yesus adalah hasil dari iman abadi pada Yesus. Dan iman abadi pada Yesus adalah hasil dari percaya kematian dan kebangkitan Yesus, serta pengurapan Yesus menjadi pengantara di sorga. Dan pada saat itu, Roh Kristus dicurahkan kepada umat-umatnya sebagai wujud tinggal dalam Yesus, yaitu dengan melalui tinggalnya Roh Kristus dalam hati kita, dan Roh Kristus tersebut yang mengubahkan karakter kita menjadi serupa dengan karakter Yesus, dan itulah wujud dari mengakui Yesus. Nah, bagaimana Kristus tinggal dalam hati kita? Paulus berkata dalam Efesus 3 ayat 17, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Yesus tinggal dalam hati kita oleh iman. Karenanya, untuk memiliki Roh Kristus dalam hati kita adalah oleh karena iman. Tidak heran, mengakui Kristus adalah hasil dari iman yang abadi pada Yesus. Sebab hanya Roh Kristus yang dapat ubahkan karakter kita, dan itulah wujud pengakuan kita, yaitu memiliki karakter Kristus, dan Roh Kristus hadir dalam hati kita oleh iman. Karenanya, jika mau tetap mengakui Kristus kepada dunia, maka kita harus tetap memiliki Roh Kristus dalam hati kita, dan karenanya kita harus memiliki iman yang abadi kepada Yesus, sebab Yesus tinggal dalam hati kita oleh iman. Nah, pemahaman ini juga membantu kita untuk memahami ayat berikut ini yang seringkali menjadi pergumulan oleh banyak orang, yaitu Yohanes 16 ayat 14 yang berkata, Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ia dalam ayat ini adalah sang penghibur, atau disebut juga penolong yang lain, atau disebut juga Roh Kudus. Nah, Roh Nubuat berkata atau menjelaskan tentang Roh Kudus atau penolong yang lain atau penghibur itu dalam manuskrip Ulysses volume 14, halaman 179 paragraf 2 yang berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain atau Parakletos, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17.
Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Jadi, penghibur atau penolong yang lain atau Roh Kudus atau Roh kebenaran itu adalah Rohnya Kristus. Nah, penjelasan ini sulit diterima oleh kaum Trinitas. Sebab bagi pemahaman mereka dengan menyatakan bahwa penghibur itu adalah Roh Kristus, maka mengacu kepada Yohanes 16 ayat 14 ini, kaum Trinitas berkata Yesus memuliakan dirinya sendiri. Apakah benar demikian? Tentu tidak. Sebab Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 54, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku, tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami." Karenanya, apakah yang Yesus maksudkan dalam Yohanes 16 ayat 14 tersebut? Mari kita baca penjelasan Roh Nubuat berikut dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 314, paragraf pertama, yang berkata, tentang Roh Kudus, Yesus berkata, "Ia akan memuliakan aku." Juru Selamat datang untuk memuliakan Bapa dengan menunjukkan kasih-Nya. Demikian juga Roh harus memuliakan Kristus oleh menyatakan rahmat-Nya kepada dunia. Peta Allah harus ditunjukkan kembali dalam manusia. Kehormatan Allah, kehormatan Kristus, termasuk dalam kesempurnaan tabiat umat-Nya. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan? Dikatakan, Roh harus memuliakan Kristus oleh menyatakan rahmat-Nya atau kasih karunia-Nya. Nah, apakah kasih karunia Kristus tersebut? Sebagaimana yang kita sudah pelajari, kasih karunia Kristus atau His Grace adalah Rohnya Kristus itu sendiri. Nah, dinyatakan kepada siapa? Dinyatakan kepada dunia menurut penjelasan Roh Nubuat ini. Bagaimana caranya kasih karunia Kristus tersebut atau Rohnya Kristus itu dinyatakan kepada dunia? Kalimat berikutnya adalah jawabnya. Perhatikan yang warna kuning. Peta Allah harus ditunjukkan kembali dalam manusia. Khususnya apa? Kesempurnaan karakter umat-umatnya. Inilah caranya kasih karunia Kristus atau Rohnya Kristus dinyatakan kepada dunia bahwa kita telah diubahkan oleh Rohnya, yaitu kita memiliki karakter yang sempurna. Peta Allah telah dipulihkan dalam hidup kita. Jadi, melalui kesempurnaan karakter kitalah Sang Penghibur memuliakan Yesus. Sebab inilah pekerjaan Roh Kristus dalam hati kita, yaitu menjadikan kita baru, menjadi serupa dengan Yesus, yaitu serupa dengan karakternya. Inilah pentingnya kita memahami kebenaran pekabaran pagi hari ini. Mau mengakui Yesus, kita perlu memiliki Roh Kristus tinggal dalam hati kita. Mau memuliakan Yesus, kita perlu memiliki Roh Kristus tinggal dalam hati kita. Sebab oleh Roh Kristuslah kita menjadi baru, dan itulah pernyataan pengakuan kita kepada dunia bahwa kita adalah pengikut Yesus dengan memiliki karakternya yang sempurna. Dan itulah pernyataan pemuliaan kita kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan yang penting bagi kami tentang kehadiran Roh Kristus dalam hidup ini. Itulah satu-satunya cara bagi kami untuk mengakui Kristus kepada dunia, dan itulah satu-satunya cara untuk Kristus kami muliakan. Yesus tidak memuliakan dirinya sendiri, tetapi melalui kehadiran Roh-Nya dalam hati ini yang mengubahkan hidup kami, menjadi baru, menjadi serupa dengan Dia. Itulah wujud kami mengakui dan memuliakan Dia. Tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hidup ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.